gitu. Serius saya katakan itu. Dia tuh seorang yang namanya direktur utama itu bukan pikirannya berdasarkan textbook, harus berpikiran out of the box juga gitu. PSO itu keterlibatan negara ada di situ, menugaskan sebuah BUMN laksanakan ini, patok harganya segini, selisih itu gua tanggung, itu PSO negara di sana. Kereta cepat itu bukan PSO gitu loh, ya? Bukan PSO. Enggak begitu, makanya. Serius saya katakan itu. Dia tuh seorang yang namanya direktur utama itu bukan pikirannya berdasarkan textbook, harus berpikiran out of the box juga gitu. Dia kan mempunyai lahan nih, bisa jadi hub ya. Itulah digunakan bagaimana meng-create di daerah itu bisa ada tumbuh perekonomian gitu loh. Yang sehingga tidak hanya bergantung kepada farebox, pada tiket, tapi bisa memanfaatkan tanah-tanahnya itu ya dijadikan suatu misalnya peningkatan ekonomi baru misalnya di situ. Jadi itu yang perlu gitu juga, Vira. Aku pendapat ya untuk dengan komisi untuk itu. Baik, Bang Ferdinand ini komen. Ya, saya sepakat kalau soal mau diteruskan, tetapi persoalan kita bukan pada teruskan atau tidak teruskan. Bukan pada diselesaikan Danantara, tidak diselesaikan Danantara. Persoalan kita adalah apakah memang kita tidak mampu lagi membangun tanpa kerugian seperti ini? Kalau Danantara hanya terus untuk membahas kerugian, membayar utang, kapan lagi uang Danantara ini dipakai untuk kemakmuran rakyat, untuk membangun yang lain? Yang kita persoalkan itu adalah pembangunan KC ini, Kereta Cepat Indonesia ini, seperti mengabaikan analisis risiko dan perhitungan-perhitungan yang matang. Dan ini kan mengabaikan unsur kehati-hatian pengelolaan keuangan negara. Meskipun berkali-kali dikatakan B2B, emang kalau udah B2B itu rakyat ini tidak termasuk lagi di situ. Uang BUMN itu juga adalah uang negara. Di sana ada penyertaan modal, uang negara. Pembentukan sinergi BUMN yang menjadi konsorsium di sini ada KAI, ada WIKA, ada Jasa Marga kalau PTPN. ada di situ semua, dan di situ semua ada uang negara berputar. Jadi jangan kesannya setelah Danantara, negara tidak terganggu, tidak demikian pola pikirnya. Kita sepakat bahwa Indonesia ini harus punya moda transportasi yang terus maju. Tetapi kami ingin membangun seperti ini, Mbok ya. Dianalisis dong segala resikonya yang matang dilakukan supaya tidak terjadi lagi kerugian-kerugian seperti ini. Karena kalau proyek rugi, yang rugi siapa? Ini rakyat ini semua yang rugi. Ini yang kita mau. Jadi jangan dianggap bahwa Indonesia ini, ini hanya percontohan, boleh rugi nggak apa-apa. Mau jadi bangsa apa kita kalau melegalkan kerugian-kerugian seperti ini terus? Itu yang saya maksud. Dan kedua soal yang disampaikan Bung Andi tadi PSO, ini bukan PSO. Jangan dimaksud ini adalah public service obligation. Tidak, ini jauh dari PSO. Harus dipahami PSO itu apa. PSO itu keterlibatan negara ada di situ, menugaskan sebuah BUMN laksanakan ini, patok harganya segini, selisih itu gua tanggung, itu PSO negara di sana. Kereta cepat itu bukan PSO gitu loh, ya. Bukan PSO. Enggak begitu, makanya tolonglah rakyat ini jangan disesatkan hanya karena membela Jokowi. Yang Anda sampaikan ini menyesatkan. Enggak kok. Yang saya sampaikan publik. Bentar. Anda menggiring opini publik seakan-akan ini adalah suatu kegagalan. Gagal katanya, gagal. Sebentar. Kegagalan, namun Anda tidak menjelaskan bahwa sebetulnya ini pelayanan. PSO itu untuk kelas ekonomi, bukan buat kelas. PSO itu untuk Siapa bilang? Masa uang 250 nggak bisa. Sebentar. Peraturannya ekonomi. Dengerin dulu dong. Makanya baca aturan tentang PSO, Pak Bestari. Kemudian menganggap bahwa orang yang mampu bayar tiket 250.000 orang kaya, maka nanti kita lihat nih berapa banyak orang yang buat KRL itu kemudian itu tidak masuk. Enggak begitu konsep PSO. Waduh, Pak Bestari, tolong begini dengar dulu dong. Ketika pemerintah menghadirkan pembangunan, yang mana sih yang harus dikalkulasi? Bang Bestari, kita ini mau bicara aturan atau bicara opini persepsi? Ya itu. Dua-duanya kita bicara. Kalau bicara aturan, pahami dulu PSO itu apa. Ini ada anggota DPR di sini. Coba ditanya PSO itu apa. Ada di dalamnya PSO. Soal kemampuan 250.000, Pak. Rakyat miskin di negara ini pendapatannya 500.000 sebulan. Kalau orang yang naik kereta Wus itu tidak kemudian menjadi bagian dari pelayanan kita, karena dia orang
berada. Nggak boleh begitu dong. Mumet ndas kalau debat kayak begini. Waduh, Lebih kita mau bicara rakyat Indonesia. Pak Bestari, Ada satu Pak kemajuan Bestari, teknologi yang di sini ada mahasiswa di depan kita. Itu Tolong dia, jangan Pak. diajari mereka Anda menyimpang. yang sedang mengajarkan kepada mereka bahwa jangan berpihak kepada rakyat pengguna. Ini salah Anda baik. berpikirnya. Baik. Gitu loh. Baik, Gimana Pak Agus Pembagio? Udah saya lo komen karena Alah. berdebat kusir. Oke, kalau- Oh iya, iya. Kan Pokoknya. debat kusir. Bukan. Anda tidak bisa mengatakan ini sebagai debat kusir. Enggak, aturannya ada, Pak. Karena kalau Aturannya bicara ada. aturan Laksanakan tentang aja. PSO, Laksanakan itu. ini tidak masuk Lantas PSO, Pak. apakah kemudian hanya yang Anda sampaikan itulah aturan? Iya lu aturannya PSO itu Anda lah yang untuk kereta menentukan aturan ekonomi. Aturannya juga Kalau pada negara, Pak. Nah, buktinya pada hari ini China capek oke. deh. China oke. Oke, baik. Saya ke Prof. Harun dulu. Prof. Harun ingin China berkomentar. oke Pak. Bagaimana? Monggo ditanya Profesor dulu, PSO itu apa? Biar jelas, Capek deh. Prof, silakan Prof. Ini pencerahan untuk publik, PSO atau bukan?